Kita ke informasi lain, pemirsa. Libur panjang Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan warga ibu kota untuk berwisata ke kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Ribuan kendaraan pribadi memadati eksit tol Ciawi hingga ke Simpang Gadok. Sejak pagi, volume kendaraan menuju kawasan Puncak terus meningkat. Tercatat lebih dari 3.000 kendaraan mengarah ke jalur wisata Puncak. Kepadatan terjadi mulai dari gerbang eksit tol Ciawi, Simpang Gadok, hingga menuju jalur wisata Puncak. Pengendara diimbau mewaspadai sejumlah titik rawan kemacetan, yakni Simpang Pasir Muncang, Simpang Megamendung, hingga Pasar Cisarua. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan rekayasa sistem satu arah menuju Puncak. Sistem satu arah berlaku pada pukul 8 pagi dan bersifat situasional dan akan dihentikan saat volume kendaraan normal. Polisi juga mengimbau warga yang hendak ke kawasan Puncak untuk memastikan kendaraan dalam keadaan prima untuk menjaga kelancaran dan keselamatan selama libur panjang. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Kea Della Rosa di kawasan Simpang Gadok, Bogor. Selamat siang, Kea. Bagaimana suasana terkini di Simpang Gadok? Apakah masih terjadi kepadatan di sana? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Dapat saya gambarkan situasi terkini arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor. Yakni terpantau semakin siang semakin ramai. Kepadatan terjadi sejak pukul 8 pagi hingga saat ini pukul 10, dan saya akan menggambarkan dan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini di Simpang Gadok, Puncak Kabupaten Bogor. Memang terlihat pada pukul 6 pagi banyak sekali kendaraan yang mulai masuk ke kawasan wisata Puncak, yang dimana didominasi dengan kendaraan roda 4 atau mobil pribadi, serta sedikit demi sedikit mulai terlihat banyaknya bus pariwisata yang membawa anak-anak sekolah untuk memanfaatkan libur panjang Idul Adha serta hari lahirnya Pancasila. Untuk data terkini dari pihak petugas polisian juga menggambarkan bahwa sejak pukul 5 pagi hingga pukul 9 pagi ini tercatat lebih dari 6.600 kendaraan telah masuk ke kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Dan tentunya selain dengan adanya kepadatan yang terjadi di Simpang Gadok ini, pihak polisian telah memberlakukan rekayasa lalu lintas, yakni sistem satu arah, di mana 2 jalur menuju kawasan Puncak dibuka dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak sejak pukul 8:10 pagi ini dan berlangsung hingga saat ini. Memang pemberlakuan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak diberlakukannya secara situasional, namun jika terlihat semakin sudah tidak terlalu ramai, tentunya akan ditutup kembali sistem satu arahnya. Lalu jika kita berbicara terkait wilayah mana saja yang menjadi destinasi favorit, dari data yang kami dapatkan oleh petugas menggambarkan bahwa daerah Megamendung menjadi tempat favorit wisata bagi para warga ibu kota yang datang. Memang untuk wilayah Simpang Gadok ini terlihat mobil-mobil yang datang merupakan plat B atau yang berasal dari warga ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Lalu untuk beberapa kawasan yang dinilai berpotensi adanya kemacetan, yakni ada 4 titik, di mana yakni Taman Safari, Pasar Cisarua, yaitu juga ada Simpang Pasir Muncang, dan juga ada satu lagi di kawasan Megamendung. Sehingga petugas menghimbau kepada para warga yang ingin datang ke kawasan Puncak untuk mencari jalur alternatif lain demi memaksimalkan berwisata ke kawasan Puncak. Lalu untuk cuaca tersendiri, Safa dan juga pemirsa, untuk saat ini di kawasan Puncak terlihat cukup mendung, sehingga petugas tadi juga menghimbau untuk para warga yang berwisata ke kawasan Puncak menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 2, jangan lupa untuk membawa jas hujan dan juga memastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima demi memaksimalkan berwisata ke kawasan Puncak. Sementara itu, Safa, kembali ke studio.
Baik, terima kasih Kea Dela Rosa langsung dari kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kemacetan panjang juga terjadi di exit tol Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat Minggu pagi. Antrean kendaraan dari Jakarta memadati jalur arteri hingga gerbang tol Parung Kuda. Satlantas Polres Sukabumi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Sebagian besar kendaraan didominasi mobil pribadi dari luar daerah memanfaatkan momen libur panjang ke Pantai Palabuhan Ratu dan Taman Wisata Alam Situ Gunung. Pemirsa, berhati-hatilah saat berwisata. Seorang bocah perempuan terperosok ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Pengelola menilai kejadian ini merupakan pelanggaran berat dan kelalaian orang tua. Inilah detik-detik saat seorang anak perempuan terperosok ke dalam kandang gajah di area Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Proses penyelamatan langsung dilakukan oleh pihak keluarga korban tanpa memanggil petugas keamanan setempat. Video yang dibagikan di media sosial tersebut kemudian viral di media sosial. Banyak yang menyayangkan kelalaian orang tuanya hingga anak tersebut bisa terperosok ke dalam kandang gajah. Sementara pihak pengelola Taman Marga Satwa Ragunan buka suara atas kejadian tersebut. Ada pengunjung terperosok ke dalam, ini kan artinya ini sudah pelanggaran yang lumayan berat ya kalau kami dan kebetulan dia tidak minta tolong petugas nih ya, ini yang terjadi di viral kemarin. Nah ini dua kesalahan yang dilakukan oleh pengunjung. Terus yang ketiga, putra putrinya tolong dijaga. Ini kembali mengupas kembali hal yang viral kemarin. Itu bentuk kelalaian orang tua tidak menjaga putra putrinya sampai bisa masuk, itu artinya itu satu hal yang sangat berat pelanggarannya. Kalau melihat ini kayaknya ada bercandanya nih dari keluarga, sepertinya kayak nggak merasa menyesal ya dengan hal ini. Nah, padahal ini kan sesuatu yang sangat melanggar aturan di Ragunan. Pihak pengelola senantiasa mengingatkan untuk menjaga seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak dan lansia, agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan seluruh pihak. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandung masih menjadi favorit warga Jabodetabek untuk menghabiskan libur panjang. Sejak Minggu pagi, wisatawan padati Jalan Asia Afrika dan Braga, Kota Bandung. Minggu pagi, kawasan wisata Asia Afrika dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Wisatawan berjalan-jalan di Asia Afrika dan mengunjungi Museum Asia Afrika. Mereka juga bersuah foto di Tugu Asia Afrika dan berfoto bersama cosplayer hantu. Wisatawan juga memenuhi kawasan Braga yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Sementara itu, arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat ramai lancar sejak pagi tadi. Meski ramai lancar, Satlantas Polres Cimahi tetap menyiagakan personel di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi kemacetan. Rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah akan diberlakukan secara situasional. Ya, sejumlah tempat wisata di berbagai daerah diserbu wisatawan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Nata Arman di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta, dan Ervan David di Masjid Raya Al Jabar, Bandung. Kita ke Nata terlebih dahulu di Ragunan. Selamat siang, Nata. Bagaimana suasana keseruan liburan di Ragunan? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa.
Terkait dengan hal tersebut, memang Ragunan sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu lokasi favorit wisata bagi masyarakat ibu kota Jakarta dan sekitarnya untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, terutama di momen long weekend pada seperti saat ini. Bahkan terpantau sejak tadi pagi sampai dengan menjelang siang kali ini pengunjung justru semakin ramai dan juga berdatangan. Ada juga yang dilaksanakan seperti olahraga, ada juga yang membawa anak untuk sekedar mengenal satwa-satwa yang ada di sini, termasuk salah satunya adalah yang seperti di tangan kiri saya, ini adalah jenis elang bondol yang merupakan elang asli dari kawasan Jakarta ya. Kemudian ini memang untuk ukuran sendiri cukup besar dan juga pemakan daging tentunya. Kemudian saya pun akan bertanya terkait dengan mengenai hewan burung elang tersebut kepada sang pawang. Halo Mas, dengan siapa namanya Mas? Walfi. Oke Mas Wafi, kalau boleh tahu ini usia elang bondolnya berapa tahun? Untuk elang bondol ini dia usianya sudah 1,5 tahun, 1,5 tahun. Oke, artinya ini udah di siklus juvenil atau mature atau? Dia sudah masuk ke juvenil dan sebentar lagi dia mature. Oke, kalau untuk elang bondol sendiri ini habitat aslinya di Jakarta tuh biasa di mana ditemuinnya? Biasanya di Kepulauan Seribu dia, karena dia ini merupakan salah satu elang laut ya. Jadi dia persebarannya di pesisir pantai. Oke, kemudian kalau misalnya ada masyarakat yang ataupun pengunjung yang mau berfoto nih, kira-kira ini aman gak sih buat anak kecil? Oh, untuk yang ada di sini tuh dia tentu aman ya Kak ya, karena kita peliharanya dari kecil. Oke, dari cik berarti ya? Iya betul, dari kecil. Oke, kemudian kalau misalnya mau berfoto, ini bayar berapa sih? Untuk tarifnya kita 5.000 per orang Kak. Oke, 5.000 per orang. Oke, tapi ada juga bisa ngasih makan secara langsung gitu? Kalau misalkan untuk makan sih kita nggak bisa ya Kak, paling interaksi aja kayak ngelus atau foto saja gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas, terima kasih sudah memberikan. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu pawang yang mengatakan bahwa memang untuk elang ini meskipun ini hewan predator, namun karena memang sudah dirawat sejak kecil atau sejak fase cik. Jadi kalau misalnya di main burung predator itu ada beberapa fase. Yang pertama adalah cik, kemudian ada brancher awal, kemudian juvenil dan juga mature. Kemudian ini sudah di fase brancher ya? Juvenil dan tentunya ini aman sekali karena memang sudah biasa di dekat dengan orang ya, interaksi dengan orang lain. Kemudian untuk namanya sendiri ini namanya King ya. Ini namanya King. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau datang ke Ragunan pengen berfoto, ini hanya cukup bayar Rp5.000 saja. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Syafa. Baik, terima kasih Nata Arman. Kemudian kita akan bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Ada Ervan David di sana. Selamat siang, Ervan. Bagaimana suasana terkini di Masjid Al-Jabar, Bandung? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Meski memasuki hari terakhir libur panjang Idul Adha dan juga Hari Pancasila, ribuan wisatawan dari berbagai daerah terus memadati objek wisata religi, dan salah satunya tempat saya melaporkan saat ini yaitu kawasan Masjid Al-Jabar di kawasan Jalan Cimincrang, Kota Bandung. Dan Masjid Al-Jabar ini selalu menjadi daya magnet wisatawan setiap kali libur panjang datang, di mana banyak wisatawan yang bersuah foto dengan latar belakang Masjid Al-Jabar karena arsitekturnya yang sangat unik bergaya Timur Tengah. Dan khusus untuk libur panjang tahun ini, pihak DKM mencatat satu hari ada 50.000 wisatawan berkunjung ke kawasan Masjid Al-Jabar ini. Dan selain itu juga Masjid Al-Jabar ini juga membuka Museum Nabi Muhammad yang terletak di kawasan area basement Masjid Al-Jabar. Dan museum tersebut juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan setiap kali berkunjung ke Masjid Al-Jabar. Dan selain itu, dari data dari DKM bahwa pada tahun lalu sepanjang tahun 2025 DKM mencatat ada 5 juta lebih pengunjung berkunjung ke Masjid Al-Jabar, dan dari seluruh wisatawan yang datang mayoritas berasal dari luar kota Bandung. Ada pula wisatawan yang datang dari negara Malaysia, Brunei, dan negara-negara Timur Tengah. Dan diprediksi untuk kepadatan wisatawan yang berkunjung ke Masjid Al-Jabar ini akan terus berlangsung hingga esok hari, mengingat pada hari Selasa mendatang masyarakat sudah kembali beraktivitas. Dan bagi Anda para wisatawan yang berkunjung ke area Masjid Al-Jabar agar senantiasa menjaga barang bawaannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian yang dapat kami sampaikan di Masjid Al-Jabar. Kembali ke Anda, Syafa.
Baik, terima kasih Ervan David dari Bandung, Jawa Barat dan juga Nata Arman dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan dan selamat kembali bertugas. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.